selalu kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang kita rasakan ini. Banyak hidayah yang kita dapatkan. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Yang terhormat Bapak M. Nur Lampung SHMH, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Presiden Daeng Wahidin, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan yang saya hormati seluruh ketua PPA, PPMI se-Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Cabang Bapak Ato. Yang saya hormati Pak Sekum, Pak Cawi atau Pak Anwar, Dewan Pengurus Cabang, dan teman-teman seperjuangan semuanya yang saya hormati. Terima kasih kami ucapkan banyak kepada semua anggota PPA, PPMI, PT Dantosan Prekon Perkasa atas partisipasi telah mengikuti hadir dalam agenda musyawarah ini. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan jasmani, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Panjang umur bari barokah. Yang kedua, kata Allah akan ditambahkan, dibanyakan rezekinya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini jadi wasilah kita selalu bersilaturahmi, bertatap muka bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kita bertatap muka di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tuan Rumah PT Dantosan Prekon Perkasa, kepada jajaran pengurus dan anggota. Terima kasih teman-teman cukup antusias untuk mengikuti acara rapat koordinasi terkait masalah evaluasi ini. Ini salah satu obat penyemangat buat kawan-kawan, saudara-saudara kita yang berjuang memperjuangkan apa yang menjadi hak normatif saudara-saudara kita semua yang ada di Dantosan Prekon Perkasa. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan selaku Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Karawang terkait masalah aksi. Kita akan evaluasi. Pertama, kita evaluasi yaitu terkait masalah aksi waktu 3 hari. Waktu 3 hari kita lakukan aksi. Memang ada sedikit permasalahan. Kita udah sampaikan beberapa hari yang lalu di setiap orasi-orasi kawan-kawan kita di mobil komando. Itu 3 hari memang cukup ngepek juga kepada pihak perusahaan. Kita perpanjang lagi 1 bulan dengan waktu jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Karena waktu itu dulu jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kita evaluasi lagi jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Kita udahkan ke kepolisian termasuk Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengamanan Provinsi, DPRD dan Bupati. Itu kita sudah sampaikan semuanya. Ada salam juga dari kawan-kawan kita yang dari Majalengka, insya Allah Cianjur, Bekasi, Bogor. Maka kita harus putuskan aksi yang maksimal itu kira-kira hari apa. Adapun aksi kita dari hari Senin sampai hari Rabu itu kita maksimalkan. Cuman kita meminta kepada kawan-kawan pengurus PPA Kabupaten Karawang untuk memaksimalkan lagi. Ada hari-hari tertentu memang sifatnya urgensi. Hari Rabu dan hari Kamis kita akan maksimal all out. Itu saya sampaikan kepada ketua dan jajaran pengurus. Saya minta untuk bersolidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di PT Dantosan Prekon Perkasa. Hari Rabu cukup 2 hari saja. Saya sampaikan seperti itu agar bisa dipahami. Surat instruksi malam akan kita berikan kepada kawan-kawan semua.
Mudah-mudahan karena kita akan maksimalkan 2 hari, kawan-kawan juga bisa semaksimal mungkin. Ini persaudaraan. Persaudaraan itu bagaikan anggota tubuh. Ketika saudara-saudara kita tersakiti yang ada di Detosan Prekon Perkasa, kawan-kawan juga harus bisa merasakannya. Jadi jangan cuma hanya slogan saja. Kita harus buktikan, implementasikan bahwa persaudaraan pekerja muslim Indonesia adalah bagian tubuh dari kita semua. Jadi saya harapkan malam nanti saya akan kirim surat kepada kawan-kawan semua terkait masalah instruksi aksi. Karena kemarin surat pemberitahuan kita sudah sampaikan. Hari Rabu dan hari Kamis kita pastikan untuk berkumpul bersolidaritas di PT Dantosan Prekon Perkasa. Insya Allah dengan adanya nanti kita aksi hari Rabu dan hari Kamis, malam juga kita akan sampaikan kepada Pak Ketua DPW untuk mengirimkan saudara-saudara kita, karena kemarin nanyain suratnya dari Cianjur, Pak kapan ada aksi lagi, Bekasi kapan ada aksi lagi ke Karawang. Padahal sebelum terjadi aksi hari ini dan minggu kemarin itu sudah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, oleh kepolisian, upaya-upaya untuk jangan sampai terjadi aksi seperti ini itu sudah disampaikan. Tapi perusahaannya ya, siapa yang rugi hari ini? Kawan-kawan rugi hanya rugi waktu. Perusahaan itu udah rugi segalanya. Kabar kemarin dari Jombang, Makassar dan Jambi itu sudah goyang Pak kondisinya. Apalagi dapat kondisi jika kawan-kawan mentolerir, kemarin yang disampaikan Pak Presiden, mentolerir sebuah kesalahan normatif, maka kawan-kawan itu akan merasakan penindasan seumur hidup dan selama pekerja di PT Dantosan Prekon Perkasa. Ini hak normatif yang 2 orang saja sudah dilanggar, yang dimana di peraturan perusahaan itu masih berlaku. Peraturan perusahaan itu masih mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini saja di perusahaan mencoba untuk menghilangkan peraturan perusahaan dan Undang-Undang 13. Mereka akan melaksanakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Cukup salut. Kita plus dulu buat teman-teman Dantosan Prekon Perkasa. Semoga tetap istiqomah perjuangkan apa yang menjadi hak-hak normatif kawan-kawan yang ada di Dantosan Prekon Perkasa. Jadi kawan-kawan yang ada di perusahaan-perusahaan basis-basis PPMI dari Karawang sampai Cikampek, jangan merasa nyaman, jangan merasa tenang dengan keadaan seperti ini. Ini bahaya Pak. Undang-Undang Cipta Kerja meskipun itu sudah dikaji, meskipun ada kawan-kawan kita serikat pekerja yang menyetujui review di Mahkamah Konstitusi, tapi apa? Perusahaan tetap menjalankan. Perusahaan itu tetap menjalankan, berusaha mencoba untuk diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini bahaya bagi teman-teman. Jadi teman-teman itu yang ada di basis-basis jangan merasa nyaman, jangan merasa aman di zonanya masing-masing. Saya harapkan hasil evaluasi ini dalam rakor ini kawan-kawan bisa menyerap apa yang menjadi sebuah putusan dalam rakor ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketua DPC dan Ketua DPW bahwa hari Kamis kita semuanya all out. Adalah hak normatif. Maka dari itu seperti tadi disampaikan, jika kalian mentolerir sebuah kesalahan normatif, maka selamanya kalian akan mendapatkan penindasan seumur hidup dan seumur kawan-kawan bekerja di Dantosan Prekon Perkasa. Siap berjuang teman-teman? Siap berjuang? Kita kawal permasalahan ini, perselisihan ini sampai tuntas. Karena kita juga dari jauh-jauh hari, dari 2019 sampai 2021, alhamdulillah pimpinan kita yang dari pusat, Pak Presiden terus mensuarakan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya pada hari ini terjadi di basis-basis yang ada di Kabupaten Karawang. Dan saya juga ingatkan kepada teman-teman PPA, jangan merasa nyaman di zona aman ketika saudara kita yang hari ini berjuang. Ya tolonglah ya, buat teman-teman PPA, saya minta untuk di hari Rabu dan Kamisnya agar dimaksimalkan.
minimalnya itu dari per PPA itu 10 orang lah minimal. Cara dan teknisnya silahkan diatur oleh ketua PPA dan jajarannya. Makanya kemarin kita aksi masih slow, masih belum terlalu ini ya, masih banyak lah, masih panjang waktu kita karena surat aksi aja 1 bulan. Yang terpenting teman-teman tetap istiqomah, jangan pernah takut untuk memperjuangkan yang namanya hak-hak normatif. Saya selaku pimpinan di cabang dengan jajaran pengurus DPC, insya Allah sedikit pun saya tidak akan mundur. Dan saya sudah sampaikan kepada manajemen waktu di orasi, jangan pernah bermain-main dengan PPM. Panjang jadi ular, pondok jadi kata. Karena ini hak normatif teman-teman. Ini sekali lagi pada teman-teman PPA yang hadir pada malam hari ini, tolong untuk di hari Rabu dan Kamisnya saya minta untuk all out. Saya hanya bisa berbicara satu kata nih Pak, buat PPMI ini terus terang. Ini benar-benar amazing buat saya Pak, luar biasa. Terus terang, kenapa luar biasa? Selama saya berserikat dan berorganisasi itu, ini yang menjadi aura atmosfer yang paling besar menurut saya di serikat-serikat yang lain, karena impactnya sangat luar biasa. Saya sangat salut sekali untuk PPMI ini, terutama untuk teman-teman semua dengan soliditas yang sangat tinggi. Terus terang saya sangat salut. Dan menyikapi permasalahan ini sebenarnya menurut saya ini sangat mudah dalam hal manajemen, karena saya berbicara manajemen dan saya pun orang manajemen dulunya. Itu ada beberapa memang dari hasil notulen berundingan dan yang lain-lain itu memang menurut saya ini orang manajemennya itu buat saya sih sangat blow on, bego. Karena apa? Dia bilang bego. Dia udah tahu dan dia melepaskan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pasal 35. Nah ini kembali lagi ke peraturan PP, sedangkan PP itu sudah berjalan, masih berlaku. Nah ini yang benar-benar yang menurut saya ini sebenarnya mereka itu sudah sudah membelit dalam satu lingkaran. Kalau yang saya analisa itu. Karena apa? Karena dia berbicara manajemen, dia berbicara image. Berbicara full power lah atau apalah, tetapi dalam hal ini menurut saya konyol. Karena ini akan memancing lebih banyak atmosfer yang lebih besar. Ini bakal impact yang lebih besar, terutama impact dari perusahaan Persparekon sendiri nih. Ini yang menurut saya kenapa beko dan blow on itu seperti itu. Kalau bahasa Rocky Gerung itu betul. Bener-bener dungu Pak, terus terang. Saya lucu bahkan melihat permasalahan ini. Lucunya kenapa ya? Kok orang manajemen seperti ini, kapasitasnya saya bisa ukur. Kenapa bisa ukur? Nah apa sih mesti dia ada lawyer? Nah ini nggak bisa menghadapi sendiri, terutama dari manajer HR-nya. Nah ini. Dan saya rasa ini ada dua kemungkinan. Yang satu benar-benar gak paham mengenai aturan undang-undang, yang satu pura-pura pinter, padahal nggak ada dan nggak ngerti. Ini. Jadi saya harap teman-teman PPA ini tetap solid. Setiap aksi apapun, saya pun ikut bertanggung jawab dalam hal apapun di sini. Teman-teman berbangga dengan alma mater PPI tersebut. Saya pun sangat bangga sekali karena dulu juga sebelumnya saya pun di organisasi yang lain. Dan saya kenapa memilih PPMI karena solid, komitmen Pak yang pertama. Itu. Tapi tetap teman-teman solid dan aksi yang lebih besar, impactnya akan lebih besar lagi. Nanti mungkin saya akan coba sounding ke media luar untuk meramaikan aksi ini. Gitu. Oke. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Tadi pemaparan dari Bang Boy Faisal Akbar SH, salah satu Dewan Penasehat sekaligus pengacara di PPMI Kabupaten Karawang. Memang tadi banyak motivasi. Bang Boy ini sebelumnya berorganisasi di luar PPMI. Memang salah satunya beliau-lah sudah menangani beberapa HRD. Seharusnya Bang Boy menjadi HRD PT Data Satpeka Perkasa. Kan begitu. Beliau lebih paham dengan organisasi, dia lebih paham dengan aturan-aturan baik undang-undang tenaga kerjaan atau perburuhan lainnya. Seharusnya Bang Boy kita promosikan nanti ke pimpinan perusahaan Data Satpeka Perkasa. Karena pengalaman beliau selain di Densus, di salah satu memang beberapa pengacara di kawasan Sudah Cipta, selain aktivis lingkungan hidup,
beliau juga memang beberapa perusahaan sebagai pengacara perusahaan, makanya kita ambil bagaimana nih cara perlawanan terhadap beberapa pengusaha yang kadang-kadang saya pikir gampang-gampang mudah, ada yang mudah sekali, memang ada yang sulit. Dan disampaikan tadi, sulit itu bukan kita sulit untuk berlawan, tapi lemahnya perlawanan kita untuk menghadapi manajemen-manajemen yang brengsek-brengsek itu. Lihat kemarin beberapa aksi ke belakang, memang PPA PPMI Onamba selalu hadir. Bukan berarti ini saya angkat-angkat Onamba ada Pak Presiden, bukan, karena Pak Presiden di perusahaannya pun anggota. Pak Presiden boleh berkuasa di pusat ngelawan Jokowi DPR ini, tapi mereka manut dengan Pak Ustadz Bobi sebagai ketuanya. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Ketua Onamba atau Sekumnya untuk menyampaikan kesimpulannya di hari Rabu dan hari Kamis 2 hari ke depan. Insya Allah paling kita bisa all out hari Kamis. Untuk hari Rabu mungkin Pak Ketua paling kita bisa mengerahkan yang SIP 1 saja. Mungkin paling itu aja. Terkait dalam istilah main bola kita bergaya main Liga Inggris, main keras. Tapi pimpinan saya menyampaikan main cantik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah hari Rabu Kamis, insya Allah saya akan instruksikan kepada anggota dan pengurus untuk all out, Bang. Untuk masalah lain sih alhamdulillah PKB pun nggak ada ya yang namanya cipta kerja di Kari, nggak ada, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. PKB kemarin bulan 2 udah ditandatangan, alhamdulillah. Kemarin juga ada anggota masalah kasus itu yang kemarin, tapi itu juga alhamdulillah Bang, dapat lah. Untuk masalah lain nggak ada, insya Allah beres. Siap. Insya Allah Pak Ketua siap. Kita PPA paling bontot di antara yang lain, jadi kalau untuk secara organisasi belum terlalu familiar. Tapi saya salut di PPMI ini sangat kompak dan solid. Insya Allah untuk yang SIP 2 diusahakan kita all out. Yang SIP 2 langsung sebelum berangkat bekerja yang berangkat ke sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skuter brotherhood. Jangan melanggar hukum lagunya. Silahkan Pak Desi. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih buat jajaran DPC, jajaran DPW dan rekan-rekan PPA yang ada di sini. Mungkin udah pada kenal ya. Kenalkan nama saya, mungkin nama pendek lah Dace. Nama panjang Dace. Saya dari PPA Asri Pancawarna, dari APW ya mungkin cuman 4 orang Pak Pres, Ketua, mohon maaf pada kerja sore. Ya untuk menyikapi untuk masalah yang nanti hari Rabu atau Kamis, insya Allah kita akan maksimalkan. Saya tunggu nanti hari Kamis ya. Kita teman-teman kita bersolidaritas, kita kumpul, kita ngopi bareng di depan PT Dantosan Prekon Perkasa. Tadi ada beberapa yang disampaikan, mungkin beberapa anggota atau pengurus yang menjadi PNS itu sebuah kewajaran di dalam sebuah perjuangan. Karena selain PNS, di dalam perjuangan pasti ada pengkhianatan. Tapi teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman pengurus, solidkan dulu pengurus, tetap berilah kesadaran yang sesadar-sadarnya kepada anggota. Ketua silakan untuk menyampaikan kesiapannya terkait masalah hari Rabu dan hari Kamis. Nah, selamat datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran pengurus dan anggota PPMI Kabupaten Karawang, dan yang saya hormati pada Bapak Presiden, dan yang saya hormati Bapak Nur Apong, dan saya hormati juga kepada Ketua Umum DPC Karawang dan Sekretaris Umum DPC Karawang. Terkait masalah kesiapan untuk mengikuti instruksi aksi pada hari Rabu dan Kamis, insya Allah untuk Cangsil sendiri akan siap, meskipun
meskipun semua dari jajaran anggota PPA Changsin Karawang ini tahu bahwasanya Changsin ini ada dualisme, tapi bagi kita tidak kendor untuk memperjuangkan solidaritas kepada semua anggota PPA. Dan di sini juga saya juga sempat menyampaikan dan menginstruksikan, meskipun saya ini selaku advokasi, karena kebetulan ketuanya Pak Yogi lagi ada keperluan. Nah, terkait masalah kesiapannya untuk pengurus sendiri sih insya Allah siap, meskipun itu harus apa. Tapi bagi kita, bagi jajaran pengurus, itu tidak menjadi sebuah halangan. Enggak apa ITB atau cuti itu tidak jadi masalah. Yang penting kita di sini harus bisa membuktikan kepada semua anggota dan yang lainnya, kita harus benar-benar solidaritas memperjuangkan hak normatif yang ada di PT Prekon ini. Terkait masalah kasus Pak Ketua, tetap layangkan surat secara aturan, secara Undang-Undang 2 tahun 2004. Insya Allah kita backup full. Termasuk kasusnya Julia, itu ketika sudah dapat anjuran, mau menang mau kalah di anjuran itu nanti, kalau kita kalah, kita tetap akan melakukan upaya banding, yaitu menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial. Kita akan kawal kasusnya Julia karena ini sudah hampir 2 bulan karena kondisi di Dinas Tenaga Kerja itu WFH. Insya Allah setelah ini, setelah PT Prekon, target kita adalah ke PT Changsin. Ke PT Changsin insya Allah. Jangan takut teman-teman PT Changsin, karena insya Allah tidak ada lagi dualisme. Karena kemarin saya sudah berkomunikasi, berhubung beliaunya masih sibuk di Cirebon. Insya Allah setelah pulang dari Cirebon, nanti kita berkomunikasi dengan Pak Ketua atau saya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan PPMI Changsin bisa berkibar kembali. Insya Allah kita yakini. Dan kesiapannya buat teman-teman PT Changsin, insya Allah kita tunggu hari Kamis. Mungkin ada tambahan, bagaimana historinya sih Changsin seperti sampai sekarang. Dari Bang Boy tadi sedikit ingin menambahkan, dari Pak Regai, mungkin tadi siapa sih yang dapat penasehat katanya. Ini Bang, Pak Regai orangnya cukup kecil, imut, ingin menyampaikan, karena dulu satu motor penggerak selain Ketua Ato yang di belakangnya itu Changsin HRD-nya adalah beliau. Gitu Bang, terima kasih. Silakan. Jadi kita bicara historical Changsin ya. Kebetulan Changsin itu di 2011 itu memang belum ada serikat sama sekali. Jadi salah satu pendiri serikat pekerja itu saya dulu. Pelopor pertama kali membuat serikat pekerja, sampai historinya saya dipanggil manajemen dan berargumentasi sama beliau, dan termasuk ada pihak ketiga ataupun pengusaha yang lain yang ikut campur. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri PT Changsin. PPMI itu harus kuat di jalanan, harus kuat juga di perundingan. Jadi teman-teman jangan hanya mengandalkan di jalanan saja, tapi teman-teman juga harus kuat di meja perundingan. Bagaimana diskusi, bagaimana teman-teman dididik untuk bernegosiasi, itulah yang diajarkan PPMI. Karena selain kuat di jalanan, selain kuat di meja perundingan, teman-teman anggota dan pengurus harus kuat secara otot dan otak, supaya tetap istiqomah untuk membesarkan PPMI di PT M-Class Industri. Silakan Pak. Saya bisa duduk di sini sampai sekarang, untuk saudara-saudara ketahui, ini karena jasa PPMI. Jadi saudara-saudara sekalian yang ada di sini, jangan berkecil hati. Percayalah, PPMI akan membela saudara sampai kemanapun. Saya berkata seperti ini bukan untuk menyemangati saudara-saudara, tapi ini memang kenyataan. Pernah saya alami kejadian seperti ini, pernah saya alami ya. Kalau nggak ada PPMI, mungkin sampai sekarang anak saya tidak bisa berkuliah, tidak selesai kuliahnya. Tapi alhamdulillah, karena PPMI, anak saya 2 orang bisa dapat gelar S2. Karena dengan kita keyakinan, saya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dikuatkan oleh PPMI, yaitu konteksnya persaudaraan. Alhamdulillah semua berjalan lancar, kita dimenangkan,
meskipun mereka memakai pengacara yang cukup luar biasa, tapi alhamdulillah dengan keyakinan, dengan keteguhan, kesabaran dan keistiqomahan kita berada di bawah jalur PPMI, bendera PPMI, alhamdulillah insya Allah kita selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut buat teman-teman prekon, meskipun mereka pakai pengacara 100 pun kita nggak takut, kita jabanin. Itulah mungkin kata Pak Presiden waktu itu, kita akan besar. Suatu saat kita PPMI akan besar. Mungkin kalau memang permasalahan kayak semacam tadi di M+ ada dualisme, di Cangsin ada dualisme, itu apa itu? Kerikil-kerikil kecil. Biarin aja, kita tetap fokus terhadap perjuangan kita. PPMI membesarkan sayap organisasi, karena insya Allah setelah musyawarah wilayah cabang insya Allah yang tanggal 18 tidak ada lagi dualisme yang ada di Jawa Barat, karena dualisme itu hanya ada di Karawang saja, itu pun hanya Karawang kayak semacam Cangsin dan termasuk perusahaan saya, saya sendiri dualisme, karena beberapa tadi juga komunikasi setelah minggu kemarin ada kawan kita juga tadinya di PPMI, dia di PHK, karena tidak ada keseriusan penanganan kasus dari ketuanya, akhirnya dia mengadulah, mengkuasakan kepada saya. Ketika tadi kemarin anggota serikat sebelah di PHK, dia memberikan kuasa kepada saya langsung sampaikan ke pimpinan perusahaan, alhamdulillah respon. Jumat besok kita ada pertemuan. Begitu Pak Ketua, nanti minggu besok kita ke Cikarang, insya Allah mudah-mudahan ada hasil yang baik, karena informasinya beberapa pengurus di serikat sebelah itu udah hilang, tinggal 2 orang, dan teman-teman anggota dari waktu itu kita sampaikan silahkan memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah mereka sudah merespon, mudah-mudahan anggota PPMI mudah-mudahan kembali ke Muktamar 5, dan insya Allah mudah-mudahan saya mencalonkan, mudah-mudahan kembali ke Muktamar 5 semua anggotanya. Saya harapkan ke teman-teman juga, saya tidak mau anggota itu hanya ikut-ikutan. Saya tidak mau ada anggota yang masuk ke PPMI cuma ikutan. Itu hanya kembali lagi kepada kesadaran mereka berorganisasi. Insya Allah mudah-mudahan minggu besok doakan juga teman kita yang di PHK membuahkan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah tadi juga kita nangin kasus yang ada di PT Gewantika, salah satu memang perusahaan yang kemarin sampaikan di orasi. Alhamdulillah barusan selesai berkat teman-teman semua. Begitulah sedikit banyaknya pengalaman teman-teman PT Prekon, cukup luar biasa dan memotivasi kita semua sebagai kaum muda yang siap menjaga nama marwah PPMI, siap membesarkan nama PPMI dan mencintai PPMI sepenuhnya. Karena PPMI bagi saya pendidikan, pengadvokasian sampai pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa, akhirnya kita bisa sampai seperti ini, bisa bersilaturahmi. Mungkin kalau memang tidak ada umur waktu itu saya sudah habis, tidak akan bisa bertemu dengan kawan-kawan, tidak bisa bertemu bersilaturahmi, saling berbagi pengetahuan. Sampai saat ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Terima kasih Pak Saladin dan Pak Dede sebagai orang tua pendiri PPMI yang ada di kabupaten, salah satu pendiri PPMI yang ada di Kabupaten Karawang. Di Majalengka sampai pagi. Nah, kalau zaman saya dulu masih pagi. Saya selalu bilang bahwa buruh itu harus menjadi komunitas sebagai gerakan politik. Buruh, apa kekuatan Anda sebagai buruh? Kenapa kita menggunakan persaudaraan pekerja muslim Indonesia? Kita bersaudara, berjuang bersama untuk mencapai sesuatu yang sangat ideal. Kita paham apa yang dikatakan Bung Karno itu akan terjadi. Sekarang sudah terjadi. Kalau dulu buruh dijajah oleh penindas bangsa lain, kalau sekarang lebih menyedihkan, yang menjajah Anda itu adalah bangsa Anda sendiri. Kenapa kita menggunakan tagline buruh pejuang? Karena beda loh. Aktivis buruh dengan pejuang buruh itu beda. Kalau aktivis belum tentu pejuang, tapi pejuang sudah pasti aktivis.
Nah bagaimana itu pengacara yang disewa? Ini kebodohan daripada owner sendiri, memperpanjang persoalan. Bagaimana kalau kita lihat videonya kemarin itu perundingan di lantai 2 ya, ada saya lihat kan antara Anwar sama lihat di situ betapa bodohnya mereka. Padahal dia itu sarjana hukum, pintar, tapi bodoh. Ini lawyer-lawyer seperti begitu, bukan saya anti lawyer, kita juga punya lawyer yang banyak. Tapi mereka itu adalah salah satu kelompok kaum pengkhianat intelektual, itu seperti itu. Jadi bodoh-bodohin orang kerjanya. Jadi ini belajar hukum untuk bodoh-bodohin rakyat secara hukum. Nah, itu yang musuh kita juga yang seperti itu, kelompok-kelompok advokat-advokat, lawyer-lawyer yang kerjanya membela kesalahan orang lain, bukan berdasarkan kepada membela kebenaran dan keadilan sesuai dengan berita acara sumpah mereka sendiri, ya kan? Jadi tidak eksekutif, tidak legislatif, tidak yudikatif, advokat juga, ya kan? Sekarang sudah banyak melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Dokter juga hari ini bilang orang positif, padahal negatif, ya kan? Itu semua jadi kebohongan sudah terlalu banyak, sudah terlalu masif. Nah, Allah bilang bahwa hanya sekelompok kecil kaumku yang akan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu. Jadi sudah ditakdirkan. Jadi kalau kita kecil, jangan kalian merasa kecil. Semangat, jiwamu harus tetap besar, karena biar Allah yang membesarkan kita. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah yang maha besar, yang lain menjadi kecil. Itu logikanya. Sekarang kalau nggak percaya, kalau kalian alami sekarang ini, bagaimana kesulitan yang kita lalui dulu, flashback sedikit, bagaimana dulu perjuangan-perjuangan membangun PPM ini Kabupaten Karawang sampai terbentuknya DPW Jawa Barat. Banyak prestasi yang sudah kalian lakukan, cuma kalian kadang-kadang tidak lihat ke belakang. Bukan kita terus bernostalgia, ya kan? Terus bernostalgia membanggakan masa lalu. Kita belajar ke belakang untuk menatap masa depan kita. Yang lalu biar berlalu. Kalau mau bilang begitu, atau aja mungkin satu-satunya barangkali di sini yang pernah mogok sendiri di depan pabrik seorang diri, ya dialah. Saya aja nggak pernah lakuin. Berbulan 3 bulan itu. Sampai Kedi datang dari Amerika, khusus datang cuma mau lihat tato, ketemu sama saya juga. Akhirnya kita bawa demo ke Bursa Efek Jakarta. Sampai akhirnya Jim Kedi dideportasi gara-gara situ. Sampai hari ini tidak bisa masuk Indonesia gara-gara itu. Belum lagi peristiwa-peristiwa lain, Anwar misalnya, ya kan, dan kawan-kawan. Nah, akhirnya hari ini menjabat sebagai Sekum DPC. Jadi antara Ato dengan Cawing ini sama-sama punya historikal perjuangan yang cukup militan. Makanya kalian bersyukur punya ketua DPC sama Sekum DPC. Dan makanya saya cukup berbangga dengan yang muda-muda ini bergerak hari ini. Yang dilakukan Prekon ini adalah pemanasan. Ini baru tahap awal, paling awal. Karena dengan kalian melakukan aksi di depan Prekon itu yang mulai viral terus di media sosial, dan itu memicu teman-teman serikat-serikat buruh yang lain udah mulai bergerak. Cuma kelebihannya kali ini melibatkan anggota, itu yang saya jempol. Pengurus dan anggota keluar semua. Nah, ini hampir mirip dengan yang sedang terjadi juga di Yamaha Yim sana yang di Pulau Gadung. Itu mereka lagi perundingan PKB. Pengusaha ngotot kasih masuk undang-undang Omnibus Law. Setiap hari mereka sebelum pulang kumpul semua di depan pabrik. Ya memang hari itu begitu dulu. Nah jadi diperlukan sekarang solidaritas. Makanya DPC kumpulkan semua PPA agar kalian mau bersolidaritas, misalnya dari Prekon. Karena pangkat tertinggi daripada buruh itu adalah PHK. Pangkat kita tertinggi ini pasti mendapatkan pemutusan hubungan kerja, baik karena pensiun, atas permintaan sendiri, atau meninggal dunia tidak dipercaya lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya itu pasti. Nah sekarang siapa mau urus? Contoh ini siapa tadi, almarhum. Bagaimana kalau tidak PPA-nya ini? Ahli warisnya dibodoh-bodohi. Mau terima itu yang 1,75.
Jadi kalian tidak usah dulu bicara ibu apa, mereka raja tega. Kalau dia raja tega, kita lebih tega. Yang penting substansinya dapat. Kalau pengusaha punya 1000 cara untuk mengalahkan kalian, bilangin PPMI punya 1 juta cara untuk kalahkan kamu. Allahu Akbar. Ayo kita, jadi tidak boleh. Jadi kalian harus pertama, kalian sudah tahu substansi masalah, makanya kalian harus cerdas. PPMI itu mencerdaskan anggotanya dulu. Kenapa? Orang takut karena bodoh, tidak tahu. Pasti sebelum kamu kenal ini, saya kan tahu kalian gabung ini kenapa. Betapa culunnya kalian pertama kali dengar kayak buru budak begitu. Penampilan kayaknya dekil kayak begini kan. Setelah jadi pengurus aja baru rapi-rapi pakaian. Saya kan tahu. Mulai kalian dari kecil telanjang pakai celana beol mau di kita ini segala macam. Kita tahu. Ya kan? Jadi kalian itu pertama kali itu harus belajar dulu, cerdas dulu. Kalian takut karena bodoh. Jadi kalau ada di sini anggota kita masih penakut, itu berarti masih bodoh. Jadi tidak usah bilang pintar, biar lagi sekolahnya S3. Karena ukuran menjadi aktivis serikat buruh itu bukan dilihat dari strata sekolahnya. Kalau profesor menjadi ukuran berarti Mahfud MD pernah jadi ketua serikat pekerja. Mana ada rekornya Profesor Mahfud MD jadi ketua serikat pekerja? Enggak pernah. Padahal dia profesor. Bukan. Justru banyak yang lahir itu aktivis-aktivis militer itu dari orang yang tidak punya sekolah, tapi dia memiliki keinginan untuk maju, mau belajar yang tinggi, untuk menaikkan level dirinya. Jadi kalau ada yang masih ada takut, berarti dia masih bodoh. Masih bodoh, nggak usah bilang dia sok pintar aja itu. Karena kalau dia cerdas, nggak mungkin dia penakut. Coba kalau bodoh, ya kayak yang lain cicing, kejadian aku di imam. Nah harusnya anggota ikut belajar. Jadi kalau kalian masih bodoh, pasti takut, nggak mungkin berani. Boro-boro militan, tai kucing lah bicara militan. Gak usah bicara militan, berani aja enggak bicara militan. Terlalu jauh lompatan itu Pak. Jadi orang cerdas dulu, berani baru dia militan. Jadi kalau Prekon ini kompak kemarin, semua anggotanya udah banyak di situ, artinya dia sudah lebih cerdas. Dia sudah mulai cerdas. Apalagi saya dengar atribut PPMI-nya habis di sini. Di koperasi itu bagus. Ya memang. Kalian harus bangga dengan kau punya atribut. Itulah kalian berorganisasi. Bukan selalu kayak kita ini, bukan partai politik. Suka bagi-bagi kaos, bukan. You beli. Ini masa ngajak beli, bukan bisnis. Bukan. Kalian membeli beda dengan menerima tanpa syarat. Kalau kalian hanya menerima tanpa syarat, tidak ada harganya itu baju. Tapi kalau kau beli dengan hasil keringatmu, kau akan mempertahankan baju itu sampai titik darah penghabisan. Paham kalian? Kenapa kalian disuruh beli baju? Kalian cuma disuruh beli baju kaos 250 ribu saja. Kalian mikir, ya kan? Giliran kalian beli rokok begini sehari 2 bungkus, ini harganya 25 ribu. Berarti kalau sehari 50 ribu. Beli kaos 300 ribu cuma 6 bungkus, ini habis. Kalian gak berani mau beli. Kurang ajar kalian. Padahal ini organisasi yang bela kamu. Ini PPMI menjadi kendaraan perang kita. Kalian mikir-mikir. Bukan juga saya mau halangi teman-teman bersedekah. Setiap ada pengamen lewat depan 2.000, 10 pengamen 20 ribu Pak. Bukan saya larang teman-teman bersedekah, tapi iuran kamu kan cuma 1%, 50 ribu. Kalau dalam 1 hari, dalam 1 bulan, kamu bersedekah 15 hari. 1 kali sedekah 20 ribu, berarti kan 300 ribu. Kenapa kamu tidak kasih dulu ke serikat pekerja ini 50 ribu, 250-nya kau sedekahkan. Buat perjuangan kita. Sudah orangnya anak muda, berani-berani lagi, pintar-pintar lagi. Coba. Ya kan, kalau sudah tua loyo bodoh lagi, 1 kali jajal aja pengusaha. Ya kan, itu. Nah, yang tua-tua ini kan memberikan semangat, ya kan.
Kayak contoh nih, abah kita nih, Panglima Kumbang kan. Walaupun sudah pensiun tetap aja bersolidaritas. Karena sudah mendarah daging itu PPM di hatinya. Itu. Ya kan? Yang kecil aja diamanin, apalagi yang gede nih Prekon. Nah, tinggal satukan kekuatan, tinggal kalian menyatukan kekuatan. Ini PT Prekon nggak ada artinya ini kalau nggak ada kalian. Kalau nggak ada buruh pekerja itu, gedung-gedung Prekon itu kayak jin buang anak, rumah hantu kosong, melompong. Ya kan? Mesin-mesinnya juga ya tinggal aja mesin-mesin bekarat, tinggal ditimbang kilo kasih ke Madura. Kalau nggak ada kalian, kalianlah yang menghasilkan produksi proses barang dan jasa. Kalianlah yang memberikan keuntungan kepada pemilik pengusaha itu. Jadi tidak ada, jarang sekali saya temukan owner itu, pemilik perusahaan itu benci dengan operatornya, enggak, malah baik sekali. Karena owner itu tahu diri, dia kaya karena kalian. Yang kadang-kadang yang tidak tahu diri itu orang yang di tengah, middle management, ARD ini yang kayak kemarin, yang hari ini kalian hadapi, ya itu tuh oknum-oknum brengsek. Ya kan? Itulah yang menjadi lawan kalian, pengkhianat kita. Melawan bangsa sendiri itu tidak ada otaknya. Jadi betapa ruginya itu pengusaha sewa orang-orang demikian. Rugi besar pengusaha sewa-sewa orang-orang seperti begitu. Karena tidak mungkin selesai kalau tidak kembali ke aturan. Kita sudah saklek di sini sesuai dengan peraturan perusahaan. Bayar 2 kali ketentuan 156 Undang-Undang 13. Nilai denda. Pada teman-temanmu yang lain yang ada di yang lagi asik menitipkan nasib, yang lagi asik menikmati penderitaan, ya kan? Yang jago ahli menderita, ya kan? Kalian tidak kasih tahu, mesti kasih tahu supaya mereka berhenti dari kegiatan-kegiatan yang memalukan itu, menjadi penitip nasib sejati, menjadi ahli menderita, sama penikmat penindasan. Itu 3 penyakit buruh itu. Itulah tolol setolol-tololnya buruh itu yang mengidap 3 penyakit ini. Sebego-begonya buruh, itulah yang meninggal 3 penyakit ini. Jadi siapkan nanti, sukseskan ini aksi nanti tanggal Kamis, Rabu Kamis kan? Siap datang? Ayo, ini baru jam segini udah loyo. Kita aja ini dari pagi, dari kemarin masih segar-segar aja. Masih semangat tidak? Takbir! Ada PPM. Terima kasih Pak Presiden Daeng Mahidin. Sangat menggebu-gebu. Udah ngantuk juga, melotot lagi nih. Itu hematnya adalah buat teman-teman motivasi, jangan pernah ragu-ragu, harus yakin dan jangan putus asa. Insya Allah kalau teman-teman tidak ragu-ragu dan yakin dan tidak putus asa, insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.